Sekarang ini kan tantangannya di era digital ini tantangannya lebih berat. Hmm, hmm. Jadi anak-anak kita yang di dalam bukan berarti mereka tidak kena pengaruh-pengaruh dari luar. Mirisnya kalau tadi Mas Kawian sampaikan berarti nyaris tidak ada ruang aman ya. Pemerintah daerah menurut saya lalai, Hmm, masyarakat lingkungan juga menurut saya lalai hmm, kan. hmm. Halo sahabat Jaga Asa, kembali berjumpa di podcast Jaga Asa dan kali ini kita akan ngobrolin sesuatu hal yang sangat urgent begitu di bangsa ini. Sehari-hari kita sering menyaksikan pemberitaan adanya kekerasan terhadap anak. Dan ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perilaku kekerasan kepada anak selalu ya kita baca, kita dengar di media online, media televisi, dan itu cukup mengkhawatirkan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Dan tentu apa saja yang sudah dilakukan negara untuk melakukan perlindungan terhadap anak-anak kita, terus kemudian bagaimana anak-anak kita dibekali dengan pemahaman-pemahaman, paradigma-paradigma seperti misalnya nilai dasar Pancasila sebagai senjata bangsa Indonesia untuk menjadikan anak-anak kita lebih berani memiliki pandangan hidup untuk bisa melawan apabila terjadi kekerasan kepada dirinya. Dan untuk membahas ini, kita sudah kehadiran langsung ini tokoh yang sehari-hari ngomongin soal anak di studio Jagasa. Sudah hadir Mas Kawian. Terima kasih Mas Kawian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehari-hari kan jenengan memang di KPAI ya, Iya, Komisi betul. Perlindungan Anak Anak Indonesia. Indonesia. Nah ini tentu perhatian, fokus perhatian Mas Kawian ini kan apa namanya untuk bagaimana anak ini bisa terlindungi begitu ya. Karena saya miris sekali tuh Mas, kalau lihat apa namanya ya pemberitaan, baca-baca di media online terjadinya kekerasan kepada anak-anak kita, ada di daycare, kemudian apa kekerasan di sekolah, Kekerasan seksual. seksual, belum yang melalui media online begitu. Apa yang hari ini sedang ditangani nih oleh KPAI, Mas? Jadi, Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab itu, izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada Jaga Asa Podcast ini yang wah, terima kasih. mengangkat isu anak. Ya, Siap, sebab bicara mengenai anak, sesungguhnya kita bicara mengenai masa depan bangsa. Ya kan? sepakat. Karena anak adalah tunas muda generasi yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Jadi sekali lagi bahwa bicara mengenai anak adalah bicara mengenai bagaimana bangsa ini akan dibawa ke depan. Ya, Nah, ya. mengenai anak hari ini tentu saja kalau Anda prihatin, saya tentu juga prihatin ya karena anak sampai saat ini masih menjadi korban kekerasan ya. Ya. Jumlah kekerasan terhadap anak masih tinggi, apakah itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan fisikis ya. Belum lagi jumlah anak yang diterlantarkan. Ya. Oh iya. Jadi kan itu jumlahnya masih tinggi ya. Kalau kita menggunakan parameter Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu ada yang namanya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Di Ya. parameter pemenuhan hak anak itu masih banyak anak-anak yang secara pengasuhan masih bermasalah, hak-haknya belum banyak dipenuhi ya. Kemudian dari sudut perlindungan khusus anak juga begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan. Ya. Dan data di KPAI dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual menempati posisi tertinggi. Di bawahnya anak yang menjadi korban kekerasan fisik. Dan di tahap ketiga ada anak yang menjadi korban kekerasan pornografi dan cyber. Pornografi dan cyber misalnya perundungan online, pelecehan seksual online dan sebagainya. Jadi itu yang layak diperhatikan oleh kita semua dan juga oleh negara dalam rangka bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap anak. Sebab amanat dari Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 28B ayat 2 bahwa negara menjamin memberikan perlindungan kepada anak untuk hak hidup, hak tumbuh, dan hak berkembang supaya anak itu terbebas dari berbagai kekerasan dan segala jenis
diskriminasi. Iya. Gitu. Nah, klasifikasi anak, usia anak itu yang disepakati usia berapa itu Mas ya? Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai juga dengan konvensi dunia ya, bahwa anak itu usianya yang 0 sampai sebelum 18 tahun. Termasuk yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, undang-undang negara kita kan juga melarang orang menggugurkan kandungan. Karena walaupun masih dalam kandungan, itu masuk dalam kategori anak dan harus dilindungi begitu. Nah, penanganan terhadap kasus-kasus yang ditemui oleh KPAI itu seperti apa, Mas? Alurnya? Secara umum dapat saya sampaikan bahwa tugas KPAI adalah memastikan bahwa negara ini memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan kepada anak. Itu secara umum ya. Jadi kami memastikan bahwa anak-anak itu terpenuhi hak-haknya, terlindungi dari segala kekerasan, diskriminasi dan sebagainya. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin di-spill sedikit. Kadang kan kita abu-abu nih, hak anak itu sebenarnya apa saja sih, Mas? Hak anak itu ada banyak ya, paling dia 10. Hak untuk mendapatkan nama, hak untuk mendapatkan kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk berbicara atau partisipasi, hak untuk tidak menjadi korban kekerasan, ya. Hak untuk tidak menjadi alat politik itu juga hak gitu. Yang harus dipenuhi oleh negara. Iya. Dan kadang ketika di momen-momen tertentu gitu Mas ya. Misalnya di momen kampanye itu kadang anak kan terlibat juga tuh. Betul, itu nggak boleh itu. Sebenarnya nggak boleh ya. Jadi orang yang terlibat atau melibatkan anak dalam kegiatan pemilu atau kampanye itu tidak boleh dan itu dilarang oleh undang-undang. Nah, khususnya yang terkait dengan pidana nih Mas, misalnya kayak tadi kekerasan seksual, ada nggak kasus yang tuntas, misalnya kalau pidana dihukum berapa tahun yang bisa di-spill untuk sahabat-sahabat Jaga Asa? Mungkin salah satu kasus yang diawasi oleh KPAI adalah kasus Polres di NTT yang melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Kapolres. Oknum Kapolresnya. Kemudian sampai ke proses pengadilan. Ya ini KPAI memastikan bahwa proses hukum terhadap oknum Kapolres itu harus tuntas dan harus dilakukan secara adil, seadil-adilnya. Karena oknum Kapolres itu melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Jadi yang membuat miris berarti tindak kekerasan kepada anak ini bisa terjadi di mana saja nih Mas? Bisa terjadi di mana saja, bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di tempat hiburan, bisa di transportasi umum. Dan satu lagi Mas, kebanyakan pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual orang terdekat. Siapa orang terdekat itu? Ayah atau ibu, saudara, paman, guru atau tenaga kependidikan, termasuk juga aparat penegak hukum. Nah, itu yang bisa melakukan. Dan mirisnya kalau tadi Mas Kawian sampaikan berarti nyaris tidak ada ruang aman ya untuk anak-anak kita. Tidak ada ruang aman, betul. Oleh karena itu mungkin kewajiban kita bersama, terutama podcast Jaga Asa ini, untuk mengembalikan ruang-ruangan aman ini kepada anak-anak kita. Karena konstitusi mengamankan supaya anak itu dilindungi, hak hidup ya, hak berkembang. Jangan sampai ruang-ruang aman ini menjadi tidak aman untuk anak-anak kita. Karena kan kasihan sekali mereka yang diharapkan tumbuh begitu ya. Apalagi pemerintah kita sudah mencanangkan Indonesia Emas 2045 begitu ya. Dan tentu 2045 itu nggak bisa dipetik saat 2045-nya. Harus kita tanam hari ini, termasuk misalnya pembinaan terhadap anak-anak kita. Nah, sejauh mana stakeholders? Kalau KPAI sendiri kan tentu tidak mungkin bisa mengcover atau tidak bisa menyelesaikan semua masalah ini. Sebenarnya stakeholders yang terlibat dalam pemerhatian anak itu apa saja Mas lembaganya? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi
Yang punya mandat, yang punya kewajiban untuk memberikan perlindungan itu negara, Ya. pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Nah, kaitannya dengan ini secara formal yang mendapat mandat ini ya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu yang mendapatkan mandat. Ya. Juga kementerian lembaga lain ya, kayak misalnya Kementerian Komunikasi dan Digital itu juga punya tugas untuk memberikan perlindungan anak di ranah digital. Betul, ya. betul. Kementerian Agama yang membawahi sejumlah madrasah dari MI, Sanawiyah, Aliyah, dan pesantren juga punya kewajiban tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak. Begitu. Nah, menurut Mas Kawian terkait dengan perlindungan anak ya begitu, tentu diawali dari keluarga. Seberapa efektif sih keluarga-keluarga kita hari ini dalam memberikan edukasi kepada anaknya? Kalau saya dulu kan masih ingat nih waktu kecil seringkali dapat pelajaran-pelajaran dari orang tua, dari paman, dari bibi begitu ya. Cara bagaimana sopan santun, cara saling membantu gitu kan. Tetangga dan lain sebagainya, memberi untuk kasih sayang begitu. Sejauh mana hari ini diterapkan dengan beragamnya keluarga-keluarga di Indonesia, Mas? Saya kira dari zaman dulu, dari zaman bahla sampai zaman kapanpun, keluarga itu menjadi prioritas, menjadi tempat utama dan pertama yang mendidik anak. Karena anak lahir dari orang tua yang ada di keluarga, dibesarkan, dibina, ada di lingkungan keluarga. Nah, oleh karena itu ya kita harus menciptakan keluarga sebagai tempat yang aman, tempat yang bisa mengedukasi, mendidik, membuat anak tumbuh kembang menjadi generasi yang baik. Cuma kan problemnya tidak semua keluarga mampu melaksanakan tugasnya ya. Iya, betul. Setelah melahirkan dia harus membesarkan dengan kasih sayang, menanamkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan yang bersumber pada agama dan sebagainya. Pancasila tentu saja, supaya anak itu tumbuh menjadi manusia yang kalau menurut istilah sekarang ini kan, supaya mereka nanti pada tahun 2045 tumbuh menjadi generasi yang unggul kan. Betul. Nah, ini memang masih kita harus banyak membenahi sistem pendidikan dalam keluarga. Di samping juga sekolah dan lingkungan masyarakat. Ya. Nah, Mas tadi kalau jenengan sampaikan kan ketika terjadi kekerasan kepada anak sudah disampaikan oknum-oknumnya beragam begitu ya. Dan itu tentu ditangani oleh lembaga-lembaga terkait. Ada KPAI tadi disebutkan, mungkin sampai ke penegak hukum seperti kepolisian kalau itu tindak pidana begitu ya. Dan di sekolahan tentu lembaga pendidikan. Nah, saya ingin fokus pada ini, Mas. Bagaimana kita membekali anak-anak ini dengan nilai-nilai luhur yang kemudian itu bisa jadi benteng bagi dia, bisa jadi bekal begitu ya. Misalnya, ketika dia tahu ada perilaku yang tidak benar, dicolek lah begitu kan sama orang gede, itu terjadi kekerasan seksual atau ada makian atau ada godaan-godaan yang sifatnya verbal begitu ya. Dia tahu nih mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kita punya nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila. Nah, kalau dulu nih saya lagi-lagi flashback waktu kita kecil gitu kan, seringkali diajari Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Dan ternyata nilai-nilai itu sudah tertanam, ditanamkan oleh orang tua kita. Tanpa mereka menyebut ini Pancasila orang tua kita. Betul. Nah, urgensi menanamkan nilai-nilai itu menurut jenengan hari ini seperti apa? Saya kira sangat urgent ya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila karena kita bangsa Indonesia, ideologi kita adalah ideologi Pancasila, maka sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, substansi Pancasila itu kepada anak-anak. Misalnya untuk tepos liro, untuk tidak gampang marah kepada orang lain, untuk memaafkan, juga untuk menjaga toleransi, menjaga perbedaan gitu kan, nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu sangat penting untuk diajarkan dalam keluarga tanpa ayah dan ibu itu menyebut pasal misalnya, tapi kan
nilai-nilai Pancasila itu sesungguhnya nilai-nilai yang luhur yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Kalau anak-anak kita sejak dini kita ajarkan dengan nilai-nilai Pancasila, maka kelak dia akan menjadi manusia yang unggul, yang berbudi pekerti, yang akhlakul karimah, gitu. Dan tentu saja selain anaknya, orang tua juga perlu juga dibekali juga. Mungkin perlu lembaga. Nah, mungkin mudah-mudahan sudah ada ya. Mungkin ada. Masa ada lembaga baru? Ya, lembaga yang ngurusin Pancasila kan BPIP. Oh, BPIP, betul. BPIP perlu bikin macam sekolah deh untuk orang tua. Ya. Apa namanya, kursus atau sosialisasi atau edukasi, workshop atau apa supaya orang tua punya pemahaman yang cukup untuk menularkan kemampuannya, pemahamannya kepada anak-anak. Betul. Gitu. Kalau kita misalnya tuntut orang tua begitu saja, nanti orang tua banyak yang pasrah kan. Betul. Kita tahu sendiri banyak keluarga yang secara pendidikan lebih tinggi anaknya daripada orang tuanya. Betul. Nah, itu saya kira perlu menjadi PR. Mudah-mudahan sudah dikerjakan oleh BPIP. Kalau belum, saya kira belum terlambat untuk melakukan edukasi, sosialisasi, nilai-nilai nilai-nilai Pancasila kepada orang tua. Syukur-syukur ada semacam kurikulum, ya. Berarti harus terintegrasi dong kalau kurikulum dengan sekolahan. Ya, saya kira harus ya, harus terintegrasi. Ya, syukur-syukur ada semacam tutorial bagaimana sih orang tua menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak. Gitu. Karena jangan sampai salah begitu ya. Orang tua memaknai nilai-nilai Pancasila diterapkan itu kalau salah kan berarti jadi apa ya? Menyesatkan nanti kepada anaknya atau jadi kecuekan orang tua itu kemudian akan berdampak negatif pada anak-anak. Dan dalam hal menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak juga perlu keteladanan orang tua. Misalnya orang tua perlu mengajarkan soal keadilan dong. Betul. Misalnya dia punya anak 3 atau 2. Bagaimana agar orang tua itu bisa bersikap adil yang secara langsung maupun tidak langsung mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita harus adil loh menghadapi sesuatu begitu. Sikap adil, misalnya ngasih uang jajan deh gitu ya. Tentu adil ini kan tidak berarti sama, tetapi proporsional kan. Proporsional, misalnya ngasih uang saku kepada anaknya nomor 1 kuliah, nomor 2 SMA, nomor 3 SMP, nomor 3 SD nih. Kan tidak semua sama. Nah, ini kan harus disampaikan nih kepada orang tua kepada anaknya sehingga anak ini bisa tahu gitu Mas ya. Dan untuk bisa menjelaskan dengan baik orang tua kepada anak perlu edukasi juga orang tua. Ya kembali lagi mungkin ya ada lembaga atau BPIP lah yang membimbing mereka, mengedukasi begitu. Iya, tapi ya menurut saya sih BPIP bisa bermitra ya sebagai lembaga yang khusus penanaman ideologi Pancasila, bermitra misalnya dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kan ada kelompok-kelompok ibu-ibu PKK tuh. Ada ya. Ya kan, bisa dikasihkan training atau pemahaman-pemahaman workshop yang hari ini bisa tidak harus dikumpulkan kan? Ada dinas pemberdayaan perempuan juga. Betul. Karena kalau tidak diawali dari keluarga, tadi jenengan sebut, Mas Kawian sebut modeling gitu ya, soal kejujuran, soal etika. Kadang ya saya juga kadang Mas diingetin tuh sama anak gitu. Misalnya kadang kita terburu-buru minum sambil berdiri atau pakai tangan kiri. Nah, itu sama anak saya yang masih SD itu sering diingetin. Nah, ternyata susah ngasih model, meskipun kita juga tidak selalu begitu ya, hanya sesekali. Itu ngasih modeling itu bukan sesuatu hal yang mudah begitu ya. Betul. Harus selalu diperbarui lah kira-kira. Tapi luar biasa Mas, kalau misalnya yang nginget itu anak, bersyukur banget, bangga banget tuh anak berani mengingatkan orang tua yang melakukan kehilapan gitu ya, kayak misalnya minum tangan kiri gitu. Jadi itu satu hal yang harus disyukuri ya. Kemudian juga ini kan kadang-kadang begini problemnya, kalau kita bicara mengenai Pancasila kadang-kadang orang menganggap itu sesuatu yang membosankan gitu. Jadi mungkin ya penanaman nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada guru-guru di sekolah juga mungkin
perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini. Ini kan zaman teknologi nih, zaman digital. Kemudian narasi-narasinya juga dibangun yang akrab dengan anak-anak dan masyarakat gitu. Nah, kayak misalnya belum lama ini mungkin 2-3 tahun yang lalu itu viral lagu Stop Perundungan yang sesungguhnya itu lagu lama, kemudian syairnya, liriknya diubah. Misalnya di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman, ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Oh, ya, jadi gitu. Itu kan satu nilai nggak sadar bahwa itu mengajak kita untuk rukun loh dengan sesama teman. Betul. Tidak melakukan perundungan, tidak melakukan kekerasan itu. Itu sila ketiga Pancasila. Iya, itu kan tanpa harus disebutkan silanya, tapi kan ada nilai-nilai yang positif gitu. Betul. Jadi memang di samping harus menyesuaikan dengan teknologi digital yang sekarang juga memanfaatkan mungkin ya seni budaya kan begitu. Saya kira itu memang sudah banyak, tinggal dimasifkan, dimasalkan. Kalau ada acara-acara tertentu kan suka ada tari-tarian tuh. Betul. Tari-tarian menggunakan baju yang beragam tuh loh, menunjukkan bahwa kita Indonesia tuh beragam, saling menghormati, saling menghargai, dan kita sesungguhnya merupakan bangsa yang kaya begitu. Ya, memang yang jadi PR adalah bagaimana 5 sila yang ada di Pancasila itu misalnya ya diajarkan, dibiasakan kepada anak-anak kita itu dalam bentuk tadi yang mudah difahami, yang mudah dilaksanakan tanpa indoktrinasi. Sepakat. Nah, misalnya gini, soal ketuhanan yang Maha Esa nih. Ini kan sesuatu hal kita mengajarkan bahwa kita harus bertuhan. Ya. Sedangkan Tuhan itu kan tidak bisa digambarkan dalam wujud. Begitu ya, apalagi di Islam. Di Islam kan nggak bisa tuh. Ketika anak kita tanya Tuhan seperti apa, kita menggambarkannya apa? Nah, itu orang tua kan harus cerdas. Bagaimana menggambarkan sehingga anak-anak kita ini memiliki benteng keimanan yang kuat misalnya. Soal persatuan tadi Mas Kawian sampaikan. Soal keadilan misalnya ya. Contoh yang terapkan oleh orang tua supaya ke anaknya itu tidak pilih-pilih begitu. Itu harus dilakukan ya Mas. Iya. Saya kira itu penting ya, harus dilakukan secara praktek orang tua lah. Kalau misalnya kita kan hidup bertetangga juga beragam, ada yang Islam, ada yang beragama lain. Betul. Pasti kalau anak kita yang beragama Islam misalnya yang masih kecil ya, Mama kok itu nggak ke masjid sih? Kita bisa menjelaskan, oh itu agamanya beda kan, dan itu merupakan hak mereka dan kita harus saling menghargai walaupun kita beda agama gitu. Nilai-nilai yang seperti ini sering dilakukan sosialisasi oleh KPAI? KPAI itu sesungguhnya tidak punya tugas fungsi tupoksi tentang sosialisasi. Oh, adanya di mana Mas? Tapi kami dalam kesempatan bertemu dengan anak-anak juga secara langsung maupun tidak langsung menyampaikan hal itu. Gitu. Ketemu dengan anak-anak juga dengan ibunya anak-anak dong? Ibunya anak-anak juga. Karena mereka juga harus diedukasi supaya tidak menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Ya pantesan Mas Kawian ini anak awet muda ini karena sering ketemu dengan anak-anak, ibunya anak-anak gitu ya. Nah, ya hari ini saya melihat memang ibu-ibu muda begitu ya, orang tua ini pada semangat sebenarnya dalam melakukan pendidikan, pendampingan termasuk. Kita lihatlah di beberapa sekolah TK misalnya, kan itu ada ibu-ibu yang datang nganter langsung begitu ya, di sekolah SD juga ada. Itu tanda menurut saya bagian dari kepedulian orang tua begitu bagian kepedulian dari orang tua. Yang sudah berjalan dan sudah ada embrio positif. Iya. Begitu ya. Saya kira itu merupakan kewajiban orang tua, tanggung jawab bahwa orang tua ingin memastikan bahwa anaknya sampai di sekolah dengan aman. Iya. Tapi saya juga berharap orang tua yang datang ke sekolah juga jangan sekedar mengantar dan menjemput, tapi lihatlah suasana di sekolah. Apa di sekolah itu ada lingkungan yang kurang bagus, yang kurang memberi rasa aman kepada anak, bisa disaksikan, bisa dilihat. Kalau bisa memberi masukan kepada sekolah, kan begitu. Karena yang tidak hanya menyangkut kepentingan anak dia sendiri, tapi juga menyangkut anak-anak murid secara umum di sekolah itu. Misalnya Mas, di
di sekolah A misalnya itu maaf ya, ini kan kita ada program MBG. Ya, Makan bergizi gratis. Itu satu program yang harus diapresiasi. Ya. Karena itu bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Betul, betul. Tapi kalau misalnya orang tua datang ke sekolah melihat di sekolah itu banyak jajanan. Ya, jajanan yang kurang sehat. Betul. Yang banyak menggunakan gula pemanis buatan, pewarna buatan, itu juga harus menjadi pengamatan orang tua juga. Tidak berarti kita harus mengusir pedagang itu dari sekolah, tapi mungkin bisa koordinasi dengan sekolah. Bagaimana supaya pedagang itu bisa berjualan di lingkungan sekolah, karena pedagang kan juga butuh mencari makan. Betul. Tapi juga ada jaminan supaya makanan atau jajanan yang dijual itu aman untuk anak. Betul. Kita nggak yakin bahwa zat perwarna, pemanis buatan itu kan negatif untuk pertumbuhan kembang anak ya. Sementara anak kan memerlukan asupan gizi yang positif untuk tumbuh kembang mereka. Iya. Karena kalau anak dibiarkan mengonsumsi zat pewarna, kemudian pemanis buatan secara berlebihan itu tentu mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang mereka di masa mendatang. Dan itu bagian dari perlindungan anak dari aspek kesehatan dan tumbuh kembang begitu ya Mas. Nah ya kalau semuanya memang diperhatikan, anak juga sebenarnya kalau dapat perhatian di rumah juga jadi betah begitu Mas ya. Betul. Sehingga ada mereka tidak kemudian lari, terjadi pelarian di luar, nyari kenyamanan lah di luar begitu ya. Seperti kemarin yang beberapa waktu lalu viral itu kan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu kan ada anak-anak yang dianggap dalam tanda kutip mereka punya problem begitu ya. Kemudian ternyata setelah dilakukan pembinaan, dan saya yakin pembinaan yang dilakukan di Barak itu nilai-nilai filosofinya adalah berasal dari Pancasila begitu ya. Nyatanya mereka berprestasi ya Mas ya. Ya karena memang di sisi lain juga kan banyak yang mereka yang punya kompetensi, punya preferensi memang direkrut ke Barak Deddy Mulyadi. Makanya memang mereka memang sempat putus sekolah, ya kan, tidak sekolah, kemudian mereka kemana-mana begitu. Iya, kemarin saya terharu itu waktu mereka jadi petugas upacara ya paskibra kan. Maka ini adik-adik yang kemarin jadi petugas upacara di Jawa Barat itu, saya nonton terharu. Anak-anak yang tadinya dianggap sedikit bermasalah begitu ya, ada masalah, kemudian setelah dilakukan pembinaan ternyata mereka berprestasi. Nah Mas Kapian, hari ini tantangannya itu tidak sekedar gangguan dari lingkungan sekitar gitu ya. Misalnya kita nih yang jenengan Tegal, saya Brebes, mungkin saling dekat lah ya, secara wilayah ya. Iya, mengganggu dulu itu batasannya hanya wilayah atau tertular virus-virus negatif itu dari lingkungan sekitar. Tapi hari ini kan di era globalisasi bisa jadi budaya-budaya dari luar dengan adanya banjir informasi. Seberapa penting kita mengedukasi atau memagari anak-anak kita dari bahaya internet digital? Iya, saya sepakat ya bahwa di era sekarang ini kan tantangannya, di era digital ini tantangannya lebih berat. Jadi anak-anak kita yang di dalam bukan berarti mereka tidak kena pengaruh-pengaruh dari luar, bahkan dari jauh. Dan jangan lalai juga kalau orang tua misalnya punya anak, anak saya di kamar terus kok aman, nggak kemana-mana. Taunya dia komunikasi dengan dari arah manapun, atau nonton konten-konten dari luar, dari mana, ya yang tidak positif, atau nonton game yang penuh kekerasan. Itu kan tantangan ya. Betul. Ini Mas, memang tantangannya besar, pengasuhan di ranah digital ini. Untung kita punya yang sekarang ini namanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Nah, PP itulah yang mengatur ya, membebani plafon-plafon media sosial, sistem elektronik supaya
fitur produk dan layanan elektronik yang mereka pasarkan itu ada jaminan rasa aman untuk masyarakat. Gitu. Jadi misalnya handphone ya atau platform media sosial itu ada kewajiban-kewajiban tertentu supaya anak dalam hal mengkonsumsi itu juga sesuai dengan umur yang pertama. Kedua juga ada protek keamanan untuk mereka. Dan satu hal lagi yang penting dari PP Tunas itu, setiap plafon, seluruh plafon punya kewajiban untuk melakukan edukasi, literasi dan edukasi ekosistem digital untuk orang tua, anak dan sekolah. Oke. Jadi kalau itu PP itu dilaksanakan nanti orang tua kita akan diajarin oleh misalnya oleh YouTube, oleh Meta, oleh Instagram supaya orang tua kita tuh paham tentang digital ya, bisa menjelaskan kepada anak-anak ini loh kalau main internet, main digital itu positifnya ini, resiko-resikonya ini yang tidak boleh dilakukan gitu. Terus perilaku yang harus yang dibentuk oleh anak dalam ranah digital itu apa saja itu nanti akan terlaksana terwujud di PP Tunas itu. Oke, Mas. Nah, ini makanya bagi orang tua nih, ini regulasinya tadi Mas Kawian sudah menyampaikan. Ada regulasinya bagaimana anak-anak kita ini dilindungi dari sisi bahaya digital. Maka kita sebagai orang tua harus hati-hati, waspada. Nah, ini Mas Kawian langsung saja sampaikan pesan untuk orang tua supaya melindungi anaknya dari bahaya digital. Jadi jangan sampai apa tadi Mas? Oh bangga anak saya pendiam di rumah saja. Edukasilah teman-teman ibu-ibu lah. Oke, ya jadi memang orang tua penjaga gawang anak-anak termasuk penjaga gawang di ranah digital ya. Orang tua juga harus paham ya. Jangan kemudian membiarkan anaknya bermain game berlama-lama, pegang handphone berlama-lama, tidak rewel, tidak nangis-nangis. Kemudian membiarkan anak bermain handphone itu sesuatu yang sangat berbahaya ya. Apalagi kalau masih anak di bawah 3 tahun itu tidak direkomendasikan untuk pegang handphone ya. Jadi sekali lagi orang tua juga harus belajar apa sih mengenal internet itu apa, fungsinya apa, risiko-risikonya apa. Karena memang risiko anak tersambung dengan internet itu besar. Terutama juga kalau media sosial. Minimal kalau anak terkoneksi dengan internet itu bisa komunikasi dengan orang luar. Orang luar itu orang yang di luar rumah ya. Betul. Keluar dengan orang yang tidak kenal atau orang asing ya. Biasanya kalau berkenalan dengan orang asing, orang yang tidak kenal itu dia akan komunikasi, nanya nama alamat gitu. Betul. Biasanya orang pelaku itu cenderung banyak memuji, banyak perhatian ya. Memperlihatkan dia perhatian, nanya sudah makan apa belum, kemudian nanya identitasnya lain ya. Dan biasanya anak yang menjadi korban seperti itu apakah scamming ya atau yang lainnya itu anak itu akan senang loh perhatikan. Betul. Saya senang kok sama om itu. Baru kenal aja kok sudah baik sama kita. Biasanya orang itu akan semakin baik terhadap anak itu, korban apakah laki-laki atau perempuan. Kalau anak itu sudah merasa nyaman, biasanya si pelaku atau orang itu biasanya melakukan aksinya. Mulai masuk, apakah nyuruh anak itu buka baju, betul. atau minta identitas KTP, bisa nomor rekening dan sebagainya. Maka biasanya si pelaku itu melakukan aksinya yang tidak baik gitu, dan anak itu menjadi korban. Dan itu ada beberapa kasus ya. Iya, kasus-kasus gitu kan sering terjadi, dan salah satunya ini kalau bisa diantisipasinya adalah dengan tadi, jangan biarkan anak ini berkomunikasi nyaman dengan orang di luar begitu ya. Harusnya sebaliknya kan, berkomunikasilah dengan orang-orang sekitar, ayah, keluarga, ayah, ibu, saudara begitu ya, dan buatlah nyaman mereka. Supaya tadi tidak hal-hal yang dampak negatif digital itu tidak terjadi begitu ya Mas? Iya. Dan harus diwaspadai juga anak yang kecanduan main handphone ya, asik di media sosial atau asik game online juga bisa kecanduan tuh. Kalau anak sudah kecanduan itu maunya main handphone aja, main game aja.
nggak mau ngobrol sama orang tua, nggak mau mengerjakan pekerjaan di rumah. Bahkan saya baru saja pulang dari Semarang, ada anak SMP kelas 2 umur 15 yang kecanduan game online. Dia baru saja tidak naik kelas dan sekolahnya pun berantakan. Ya. Bahkan dijemput sekolah pun tidak mau. Dia kalau malam main game online, siang pun game online. Jadi padahal itu anak dari keluarga ya yang kurang mampu lah. Jadi itu sepertinya memang kurang pengawasan dari orang tua gitu. Bahkan karena jarangnya dia berinteraksi sosial secara nyata, suaranya pun mengecil gitu. Kecil ya. Jadi berteman sudah tidak lagi. Dia temannya teman game aja gitu kan. Kita tahu sendiri kan game online berbagai banyak konten. Betul. Konten yang baik di game ada. Tapi konten yang kekerasan juga banyak. Banyak dan bahkan anak-anak yang main game online cenderung interaksi dengan pemain lawannya ya. Kalau dia diserang, dia akan nyerang juga. Betul. Kalau dia kalah, dia akan berkomentar yang tidak baik. Betul, maki-maki itu Mas. Maki-maki gitu. Saya sering dengar di tongkrongan pos kamling, kaki 4 pada keluar. Dia sendirian di kamar gebrak meja, kemudian maki-maki. Itu yang ada di game yang mengajarkan kekerasan. Oleh karena itu, saya kemarin di beberapa media menyarankan supaya pemerintah itu mengambil sikap tegas terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Abdul Muti, supaya pemerintah dalam hal ini Komdigi melakukan investigasi. Benar nggak apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Muti? Kemudian dengan cara melakukan evaluasi, memeta ya, mapping korbannya berapa aja. Kemudian juga memanggil para pelapor dan pengusaha game online itu. Iya, jangan sampai tadi Mas Kawian sudah menyampaikan fakta-fakta yang terjadi, bukti-bukti dan data begitu ya. Kemudian tidak ada solusi. Ini kan jadi bahaya gitu Mas. Maka harus turun tangan nih. Jangan sampai ada kepentingan pemodal, kepentingan pebisnis di situ yang kemudian mengganggu kebijakan yang tadi harus diterapkan gitu kan, sehingga membahayakan anak-anak kita. Ya, saya sepakat ya bahwa kepentingan bisnis boleh, tapi harus juga jangan mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan keselamatan anak-anak. Jadi data di PPATK juga sudah jelas bahwa anak yang menjadi korban game online itu jumlahnya sudah sampai 197.054 anak. Itu yang usia 10 ke bawah. Yang main judi online dengan transaksi 10.000 sampai di bawah 100.000. Itu kan data yang luar biasa gitu. Harus kita selamatkan anak-anak kita dari pengaruh game online dan judi online. Iya, dengan banyaknya korban tadi, kemudian kasus yang Mas Kawian temui. Pertanyaan saya, langkah tegas apa yang harus dilakukan oleh orang tua, oleh pemerintah, oleh masyarakat? Dan oleh industri. Apa Mas? Saya kira pemerintah, industri, kemudian masyarakat, juga orang tua harus satu pemahaman ya bahwa anak-anak harus dilindungi. Pemerintah menurut saya sudah cukup, walaupun juga pasti belum sempurna ya, membuat regulasi dari Undang-Undang ITE yang sudah mengalami revisi 2 kali. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang ITE itu ada pasal 16A ya, yang mensyaratkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan pelindungan kepada anak. Dari undang-undang itu maka lahirnya PP Tunas itu, yang peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025. Kemudian di situ ada banyak pasal yang mewajibkan PSE atau pelapor media digital untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kemudian orang tua juga harus diedukasi tadi ya. Kemudian juga sekolah supaya mereka sama-sama satu paham, satu visi untuk mengedepankan perlindungan anak. Apa artinya industri game maju kalau anak-anak menjadi korban misalnya? Dan itu tidak kita inginkan, kita inginkan. Kalau kita juga harus kembali kepada cita-cita negara Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo yang mencanangkan 2045 sebagai Indonesia emas. Jangan sampai
ketika nanti 2045 yang masuk gerbong Indonesia Emas itu sedikit. Ya. Sementara anak-anak kita jumlahnya bisa mencapai 84 jutaan. Ya. Oh, cukup jadi banyak. Jangan sampai banyak yang tertinggal. Ibarat gerbong Indonesia Emas itu gerbong kereta yang terangkut hanya sekian juta orang, itu kan sayang. Sayang. Banyak anak-anak kita yang tidak terangkut. Nah, misalnya contoh kasus yang baru terjadi Sukabumi, ada anak berusia 4 tahun yang Masya Allah meninggal dunia, kemudian terdeteksi banyak cacing keluar dari tubuhnya. Ini kan bentuk kelalaian dari semua pihak. Pemerintah daerah menurut saya lalai, masyarakat lingkungan juga menurut saya lalai. Kan kita kan ada Mas, ada tradisi masyarakat kita ya, kalau tetangga kita kok kelihatan dapurnya nggak ngebul kan, gitu ya. Betul. Coba cek deh, jangan-jangan dia nggak masak kan begitu. Betul. Saya kira tradisi itu kan tradisi yang sebenarnya sudah lama ada di masyarakat kita. Tradisi masyarakat kita kan gotong royong, teposiro ya. Jadi kalau kita misalnya punya sayur pun berbagi dengan orang lain. Itu anak yang umur 4 tahun sudah bertahun-tahun hidup di kolong rumah yang ada banyak ayam, sehingga Masya Allah sampai meninggal, sampai tidak diketahui. Saya kira kita harus evaluasi nih kepekaan sosial kita kok sampai begitu gitu Mas. Gitu. Memang saya sepakat, semua harus turun tangan untuk mengawal anak-anak kita begitu ya. Jadi ya jenengan ini Mas Kawian sebenarnya hanya ibaratnya sebagai corong terdepan aja dulu begitu ya. Karena kalau tadi saya sampaikan, kalau hanya KPAI misalnya bekerja, ya tentu tidak akan bisa maksimal. Tetapi dengan suara-suara dari Mas Kawian, dari KPAI ini, ya semoga bisa mengedukasi kepada seluruh stakeholder supaya anak-anak kita terselamatkan begitu Mas. Dan mungkin momennya mungkin kolaborasi bergandeng tangan lebih erat nih. Sepakat. KPAI ya, kementerian lembaga. Nah, sekarang ini ada Badan Pangan Nasional. Bapanas. Di atas Badan Pangan Nasional itu ada Kementerian Koordinator urus bidang pangan. Nah, saya kira ini juga harus bergandengan tangan lebih kuat. Pak Zulkifli Hasan. Kan? Jadi sekali lagi supaya anak-anak kita yang ikut gerbong Indonesia Emas 2045 itu semuanya ikut, jangan sampai ada yang tertinggal. Kasihan gitu. Selain kasihan juga ini akan jadi kalau ngomong yang satunya emas, berarti yang satunya bisa berpotensi jadi sampah, iya kan? Sangat berpotensi begitu. Rawan segitu. Rawan, dan ini akan jadi PR juga bagi pemerintah nih. Nah, ini mumpung saya di sini Mas, di podcast Jaga Asa ini, saya belum lama ini ke Indramayu. Indramayu itu kan daerah tetangganya Brebes ya. Ya, betul. Di situ ada jembatan namanya Jembatan Sewo. Tempat ratusan orang tua mengais rezeki dari orang yang melempar uang. Yang disapu-sapu itu. Yang disapu-sapu. Yang saya perhatikan adalah banyak orang tua yang membawa anaknya ke situ. Apakah itu sekedar digendong untuk menunggui orang tuanya mengais rezeki, atau banyak juga yang dilibatkan untuk memungut uang. Nah, itu menurut saya anak-anak yang di situ adalah anak-anak yang tidak mendapatkan hak-haknya. Hak keamanan, kenyamanan, hak pendidikan, hak kesehatan dan sebagainya. Nah, terkait dengan itu, memanfaatkan momen itu, saya merekomendasikan Gubernur Jawa Barat, Bupati Indramayu dan Bupati Subang untuk merelokasi mereka. Kalau alasannya adalah orang tua mereka butuh kerjaan, tolong dicarikan pekerjaan. Tidak banyak, paling banyak 200 orang. Di Subang banyak industri, di Indramayu banyak industri. Gubernur Jawa Barat juga saya kira sepak terjangnya bisa menyediakan pekerjaan untuk sekitar 200 orang, yang nanti efeknya anak-anak yang ada di situ tidak lagi ditaruh di tempat yang sangat berbahaya, di jembatan di pinggir jalan itu, tapi bisa kembali sekolah, bisa kembali ke rumah aman, bisa hidup normal sebagai anak-anak pada umumnya. Dan nanti bisa ikut gerbong Indonesia Emas 2045. Suara yang disampaikan Mas Kawian ini saya juga sempat dengar dari beberapa aktivis teman-teman di Indramayu begitu ya. Jadi ya mudah-mudahan Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy bisa
mendengarkan suara dari KPAI nih, Mas Kawian. Masih ada waktu untuk menyelamatkan anak-anak di Jembatan Sewu itu. Termasuk Gubernur Bupati Luki ya. Bupati Luki Hakim ini bisa jadi masukan lah supaya memang benar-benar ayo ini karena sudah jadi perhatian KPAI, perhatian nasional. Ngomong-ngomong soal pendidikan, nah Mas Kawian tadi sudah nyentil menterinya Pak Abdul Mukti ini terkait dengan pendidikan di sekolah. Tentu ada kurikulum terkait dengan Pancasila, budi pekerti lah begitu ya, bahkan dari SD sampai perkuliahan ada. Nah, sepanjang perhatian Mas Kawian, kira-kira keluarga kan kita tadi sudah kritisi, kita sudah bahas nih. Sekolah nih Mas, apa yang harus dilakukan oleh warga sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, nilai Pancasila kepada anak kita? Saya kira peran sekolah penting ya, sebagai lembaga pendidikan formal ya, baik sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah dan pesantren yang di bawah Kementerian Agama. Itu perannya penting untuk menanamkan nilai-nilai positif, nilai-nilai Pancasila terhadap anak-anak. Jadi saya berharap anak-anak yang akan naik gerbong Indonesia Emas 2045 ini diedukasi, diberikan nilai-nilai Pancasila oleh sekolah itu ya. Ya tentu saja harus dibicarakan bagaimana sistemnya, bagaimana modulnya, bagaimana supaya anak itu secara langsung maupun tidak langsung teredukasi, internalisasi nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, apalagi kalau kita mau koreksi ya Mas ya, ini kan sekolah itu ya yang notabene merupakan lingkungan pendidikan itu masih banyak kasus-kasus kekerasan di lembaga pendidikan Mas. Baik yang dilakukan oleh sesama murid, yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidikan. Ini harus kita zerokan nih kekerasan di lingkungan sekolah, begitu Mas. Itu tentu sangat miris. Kalau di lembaga pendidikan aja bisa terjadi begitu ya, apalagi di tempat-tempat lain. Lembaga pendidikan ini orang-orang terdidik begitu ya, orang yang paham dengan aturan, paham dengan hukum begitu. Maka ya memang ini sudah jadi darurat untuk penyelamatan anak-anak kita, dan ya apa yang dilakukan KPAI menurut saya sih sudah on the track gitu ya Mas ya. Tinggal nanti ya tadi semua pihak urun rembuk, kami dari Jaga Asa ya bisanya menyuarakan melalui kanal YouTube kami di podcast Jaga Asa, sehingga mudah-mudahan ke depan anak-anak kita jadi terlindungi dari kekerasan seksual, kemudian kekerasan verbal dan kekerasan-kekerasan yang lainnya, sehingga akan jadi generasi emas yang bisa membanggakan dan memajukan Indonesia. Terima kasih Mas Kawian. Terima kasih Mas sudah hadir di Jaga Asa Podcast. Saya apresiasi untuk Jaga Asa Podcast. Siap. Dan sahabat Jaga Asa, demikian tadi obrolan saya dengan Mas Kawian dari Komisioner KPAI yang membahas tuntas bagaimana perhatian terhadap anak-anak kita yang harus terus selalu kita perbarui, yang harus terus kita selalu jaga. Karena anak-anak memang butuh kasih sayang, anak-anak butuh pendampingan, anak-anak butuh suri tauladan sehingga mereka bisa mengembangkan potensinya, dirinya, bakat, minatnya menjadi maksimal dan menjadi manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Sekian dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Jaga Asa. Salam Jaga Asa. Makasih, Mas.